sedang haji wada. Tetapi haji itu kan ada di wilayah Mekah, masyair itu kan di wilayah Mekah. Sedangkan beliau waktu itu sudah hijrah, makanya oleh para ulama disebut sebagai ayat padaniyah karena turunnya setelah Rasulullah hijrah walaupun beliau berada di Mekah. Quraisy itu kelompok elit yang paling tidak menguasai dari 3 aspek. Yang pertama, Quraisy itu adalah kelompok elit secara silsilah. Secara nasab, kelompok Quraisy itu kelompok elit. Jadi kalau di sini kira-kira keturunan Kanjeng Sultan lah, kerso dalem kira-kira begitu. Keturunan elit. Dan bagi orang Arab, silsilah itu kan penting. Karena itu di antara tradisi masyarakat Arab pra-Islam itu kan menghafalkan silsilah keluarga sampai dibuat lomba membuat syair mengenai silsilah keluarga itu. Dan keluarga bagi masyarakat Arab pada waktu itu tuh segala-galanya. Karena itu ketika terjadi peristiwa di mana Hajar Aswad itu terlempar dari tempatnya dan harus dikembalikan, itu kan sampai deadlock gitu. Karena bagi suku-suku Arab itu meletakkan Hajar Aswad itu adalah bagian dari kebanggaan atas suku atau kabilah atau keluarga. Sehingga mereka deadlock kan. Bahkan sampai karena mereka itu deadlock sampai bersumpah yang mencelupkan tangannya ke tepuk bejana begitu yang berisi darah. Itu dalam tradisi jahiliyah itu artinya dia akan siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Mereka itu menjadi noble family orang Quraisy itu. Yang kedua itu mereka adalah kelompok elit yang menguasai ekonomi. Kelompok elit yang menguasai ekonomi orang-orang Quraisy. Dan mereka itulah pedagang yang ulung. Jadi Islam itu dalam sejarahnya tumbuh dalam 2 masyarakat dengan karakter bisnis yang berbeda. Islam Mekah itu bisnis pedagang. Orang-orang Mekah itu kan para pedagang, merchant, para pedagang. Orang Madinah itu petani. Orang Madinah itu petani. Sehingga karena itu maka ayat-ayat yang di Mekah itu kebanyakan bicara mengenai bisnis. Nah, orang Quraisy itu yang ketiga itu menguasai jaringan. Karena dia itu elit, kaya, maka jaringannya paling kuat. Sehingga orang Quraisy itu diingatkan li'ila fi Quraisy. Kegiatan mereka apa? Ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Mereka itu berbisnis melintasi negara, melintasi musim. Dia berbisnis di musim dingin maupun di musim panas. Jadi pada waktu itu sudah ada ekspor impor. Sudah ada ekspor impor. Orang-orang Arab itu kan berdagang sampai ke Syria, sampai ke Ethiopia. Jadi sudah ada ekspor impor. Oh, sudah canggih. Tetapi karena mereka itu senangnya bisnis, sampai mereka itu lupa Allah. Karena itu maka kamu boleh bisnis, kamu boleh dagang kemana saja, tetapi hendaknya kamu tetap menyembah hanya kepada Allah. Falyabudu rabba hadzal bait. Hendaknya kamu itu menyembah kepada Tuhan yang memiliki rumah ini. Ka'bah itu disebut sebagai bait, sebagai rumah, karena ternyata mereka semua itu menghormati Ka'bah itu. Dan menjadikan Ka'bah itu tidak hanya sebagai tempat di mana mereka beribadah, tapi juga tempat di mana mereka bertemu dan mengambil berbagai macam keputusan penting menyangkut kehidupan sosial, politik dan sebagainya. Falyabudu rabba hadzal bait. Nah, yang penting katanya dengan ekonomi adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan yang telah melepaskan kamu dari kelaparan dan dari ketakutan. Sustainability Pak Rektor itu kan bicara itu. Bicara mengenai ketersediaan pangan. Memberi makan ketika lapar itu kan berkaitan dengan food availability, ketersediaan pangan. Dan kalau kita bicara mengenai kemakmuran suatu bangsa, ukuran pertama itu kan stabilitas pangan.
Sehingga ada ungkapan Jawa itu kalau negara itu makmur kan ukurannya dengan gemah ripa wong jinawi. Kebutuhan pokok yang pertama itu kan makan. Sehingga kalau ekonomi terjamin, ada food security, maka negara itu adalah negara yang sudah maju. Itulah yang pertama. Nah yang kedua baru wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf itu bisa berarti social security, bisa juga berarti political security. Sehingga kalau sebuah negara itu ekonominya tercukupi, rakyatnya hidup aman, tentram, toto tentrem, karto raharjo, itulah negara yang berhasil. Nah pada konteks masyarakat pada waktu itu, fondasinya itu ada pada ekonomi. Jadi ekonomi itu harus kemudian melahirkan ketahanan pangan, harus melahirkan ketahanan sosial dan ketahanan politik. Nah sekarang apakah itu sudah terjadi? Mungkin pangan pada sisi tertentu sudah. Orang Indonesia ini mungkin kalau dilihat dari si masalah gizi, saya kira itu menjadi masalah yang tidak banyak sekarang. Kita kan mungkin tidak punya masalah malnutrition. Walaupun adalah para aktivis menyebut kita ini kan 15%-nya itu kan stunting, itu karena kurang gizi sebagainya. Tapi yang kita alami sekarang kan bukan malnutrition di mana orang itu kelaparan, tapi orang yang sudah kelebihan gizi. Kebanyakan kita itu kan sudah kelebihan makanan, bukan kekurangan makanan. Kalau sampai ada orang yang tidak bisa makan, itu karena mungkin tidak terjangkau oleh layanan sosial, tapi bukan berarti makanannya tidak ada. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Indonesia, dengan negara yang sangat makmur itu kan, kata teman-teman, kita itu ke kebun saja itu ada makanan kok. Dan makanan itu tidak ada seperti di negara barat yang kalau musim dingin itu ketika sedang salju itu kan nggak ada apa-apa memang, nggak ada tanaman yang tumbuh. Kita itu kan semuanya tumbuh dan apapun bisa menjadi makanan kalau kita itu mau mengolah. Tapi poin saya adalah bahwa kalau kita bicara mengenai teknologi, kita bicara mengenai transformasi teknologi untuk ekonomi, ujung-ujungnya harus pada kesejahteraan. Karena itu maka Quran itu banyak bicara mengenai keanekaragaman pangan. Nah di sini saya masuk pada wilayah yang saya sebut dengan wilayah tafsir kreatif ayat Al-Quran. Mohon maaf ini tafsir baru versi saya. Misalnya begini Pak, ketika Quran bicara mengenai bagaimana Allah menciptakan binatang ternak. Dalam surat Al-An'am itu dijelaskan Allah menjelaskan binatang ternak itu sebagian kamu makan, sebagian kamu jadikan sebagai kendaraan. Itu teknologi sebenarnya. Secara tidak langsung, Quran itu memerintahkan kita untuk mengembangkan teknologi pangan yang berasal dari binatang. Ternak itu bisa menjadi kendaraan, itu means of transportation. Bahkan agak canggih di ayat yang lain itu Quran menjelaskan dari kulit binatang itu kamu bisa membuat pakaian, bisa juga kamu jadikan sebagai tenda. Itu kan teknologi. Yang dengan itu kamu bisa membuat rumah yang ringan. Yauma do'nikum wa yauma iqamatikum. Rumah yang ringan itulah tenda yang bisa kamu tempati ketika kamu sedang berhenti atau ketika kamu sedang berjalan. Jadi sebenarnya Quran itu mengajarkan kita untuk piknik, salah satunya backpacker. Tapi ayat ini hanya berhenti di sini karena dimaknai hanya dengan pendekatan teologi. Pendekatan teknologinya tidak. Mohon maaf, saya menyampaikan ini beberapa kali. Ketika Quran memerintahkan kita piknik, Pak Heru. Ada 6 ayat yang dengan redaksi agak berbeda-beda memerintahkan kita piknik. Salah satunya itu di dalam surat Ali Imran, fasiru fil ar fangduru kaifakana aqibatul mukadzibin. Terjemahan yang ada di Departemen Agama itu, berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Kalau terjemahannya itu berjalanlah di muka bumi, itu menurut saya kurang berkemajuan.
Kalau terjemahan versi saya itu jelajahilah dunia. Fasiru fil ar itu akan punya makna berkemajuan kalau terjemahannya jelajahilah dunia. Kenapa saya terjemahkan jelajahilah dunia? Karena Allah menciptakan bumi itu sebagai tempat yang mudah untuk dilalui. Di dalam surat Al-Mulk itu disebutkan, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha." Traveling kamu itu, atau dalam ayat yang lain, afalam yasiru fil ar, di dalam surat Al-Hajj itu, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi piknik itu perintah Quran. Dan ternyata Quran itu memberikan isyarat kepada kita dengan piknik itu muncul banyak gagasan-gagasan besar. Makanya kalau ada orang yang dia itu mudah marah, kemudian tidak punya ide, itu sering dikritik mesti kurang piknik. Karena itu kalau sekarang orang mengembangkan pariwisata sebagai bagian dari income, itu sebenarnya Quran, Pak. Banyak negara yang ekonominya tergantung dari pariwisata, dan begitu ada COVID, pariwisata off. Karena itu maka jelajahilah dunia dan perhatikan bagaimana Allah menghancurkan bangsa yang korupsinya merajalela. Jadi al-mukadzibin itu saya terjemahkan koruptor. Karena orang korupsi itu kan nggak jujur, walaupun dia jujur sudah korupsi. Walaupun dalam sejarahnya nggak ada ya, saya jujur saya telah korupsi kan enggak ya. Walaupun kalau ngaku itu mungkin hukumannya diringankan. Kalau ada yang jujur itu pernah saya nguji mahasiswa, saya uji. Saya tanya beberapa pertanyaan, tidak bisa jawab, terus saya tanya, kamu ini skripsinya asli apa tidak? Ya, saya buat sendiri Pak. Kamu buat sebagian besar apa sebagian kecil? Ya, kemudian awalnya sebagian besar Pak. Kalau sebagian besar kenapa kamu nggak tahu? Sebagian besar apa sebagian kecil? Sebagian kecil Pak. Akhirnya kemudian ya sudah, kamu lulus, sekarang kamu masih jujur. Jadi dia jujur, skripsinya sebagian kecil saja yang dia buat, sebagian besarnya dibuat orang lain. Kalau Pak Hasyim Muzadi pernah cerita ada bupati di Madura di demo karena ijazahnya katanya palsu. Kemudian dipanggillah sang bupati ini oleh Kiai, Pak Bupati, Bapak ini ijazahnya asli apa palsu? Dia bilang, Pak Kiai waktu saya beli kata yang jual asli. Itu jujur. Jujur hapus itu boleh nggak ya? Nah, jadi al-mukadzibin itu jangan hanya kita maknai mengingkari Allah dan Rasulnya, itu tidak salah, tapi tidak punya daya gerak untuk melakukan perubahan. Karena itu maka dalam Al-Hajj tadi afalam yasiru fil ar itu sebenarnya lebih keras lagi dari fasiru fil ar. Karena apakah kamu tidak pernah jalan-jalan yang dengan itu kamu punya hati yang cerdas, gitu kan? Qulubun ya'qiluna biha itu kan hati yang bening, hati yang cerdas, atau telinga yang bisa mendengar. Tetapi sesungguhnya itu bukan mata jelaga yang buta, tapi adalah hati yang ada di dalam dada. Karena itu ada dua yang menarik tadi. Hati yang berakal adalah hati yang terbuka, bukan hati yang tertutup, hati yang bisa melihat. Karena itu maka perintah Quran tentang jalan-jalan itu kan sebenarnya perintah kita berbisnis. Tapi sayangnya kan kita nggak nangkap bisnis itu Pak ya. Kalau orang itu bisnis, isyarat Quran tadi kan, kalau orang itu bepergian, traveling, orang perlu kendaraan. Dibuatlah means of transportation, alat transportasi. Quran bicara mengenai Allah menciptakan laut. Yang di laut itu kamu menciptakan bahtera-bahtera yang kamu bisa berlayar di atasnya. Itu kan isyarat Quran untuk kita mengembangkan teknologi transportasi laut. Tapi tidak kita jawab itu dengan pengembangan teknologi kelautan. Padahal Quran yang bicara di awal itu. Ketika Quran bicara kemahakuasaan Allah itu kan bicara mengenai burung yang terbang yang tidak bisa dihentikan manusia. Awalam yarau ila tayri fawqahum sawfati wa yakbidun. Tidak kamu perhatikan burung yang terbang berbaris yang tidak ada yang bisa menghentikan itu.
Kita sering melihat itu secara teologis, tidak salah. Memang Allah yang menciptakan burung-burung sehingga bisa terbang. Tapi tafsir kreatifnya kan tidak berhenti di situ. Tafsir kreatifnya adalah mengapa burung itu bisa terbang dan bagaimana dia bisa terbang. Itu kan memberi kita inspirasi bahwa ada makhluk yang bisa terbang. Dan kalau kita baca sejarah pesawat, itu kan dimulai dari Wright bersaudara yang dia terinspirasi dari burung terbang itu, dan dia bikin pesawat yang hanya terbang beberapa detik kan, nggak ada menitan itu terbangnya itu. Tapi sekarang kita bisa naik pesawat yang 21 jam non-stop tidak pernah berhenti. Jadi ayat awalam yaru ila thairi fawqahum itu tidak kita pakai secara kreatif sehingga tidak lahir pesawat-pesawat terbang dari pembaca Al-Quran itu. Tidak lahir teknologi kapal Indo dari pembaca Quran itu. Padahal kapal Indo itu kan bisa berlayar itu setengah tahun baru sampai ke tempatnya itu. Saya kemarin ke Surabaya itu bareng sama pelaut, cari nadanya itu pelaut. Saya lihat foto-fotonya dia pelaut, tapi dia saya tanya, Bapak dari mana? Dari Turki Pak. Bapak ada acaranya apa? Studi banding Pak gitu. Tapi dari penampilannya seperti tidak sedang studi banding. Akhirnya dia ngaku kami pelaut Pak. Saya sering kalau dari Belanda, dari Turki itu kalau pulang itu sering bareng sama pelaut-pelaut Indonesia itu Pak. Itu kan kapal itu berlayar itu bisa setengah tahun. Bayangkan setengah tahun berlayar tidak berlabuh, itu butuh berapa bahan bakar, besarnya berapa, berbagai rumus teori fisika itu tumplek-blek di situ. Jadi kalau kita nonton film Titanic itu kalau orang teknologi itu dia melihat kapalnya seberapa canggihnya ya. Tapi kalau orang romantis ya yang dilihat ya yang itu, yang my heart will go on itu. Itu pendekatan romantis, bukan pendekatan kreatif kalau itu. Nah oleh karena itu maka Quran itu harus kita tafsir secara kreatif. Sehingga kemudian ketika Quran bicara mengenai Allah yang menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan berbagai tanaman dari bumi, itu kan diikuti dengan rizqol lakum, rizki bagi kamu. Karena apa? Tanaman itu adalah sumber rizki, itu ekonomi. Tetapi rizki itu seberapa besarnya, itu tergantung dari seberapa besar kita menggunakan akal kita itu. Sampai Quran itu membuat contoh kan, jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat itu. Kebun yang tanamannya itu di atas dan tanamannya di bawah, itu Quran loh yang bicara itu. Tapi selama ini kan kita baru menjelaskan sing nok dhuwur iku pelem, sing nok ngisor iku semongko gitu. Tapi belum kepada what is behind that. Sehingga mohon maaf kalau kita kemudian ingin teknologi itu bisa mendatangkan kemakmuran, memang kita harus canggih. Tetapi kemudian kalau kita ingin teknologi bisa mendatangkan sustainability, harus ada moral yang melandasinya dan harus ada kemudian memang inovasi-inovasi untuk kita mencarinya. Makanya kisah orang Bani Israel itu kan ngeyel kan. Saya waktu ke Vatikan terakhir itu kan bareng runtang-runtung sama orang Israel, orang Yahudi itu. Bukan orang Israel tapi orang Yahudi. Dia cerita lah mengenai banyak orang Yahudi itu kan cerita. I think you understand Mukti. If there are 10 Jewish, there will be 12 opinion among the Jewish. Dia bilang begitu. Kalau ada orang Yahudi 10 itu ada 12 ide, kata dia begitu. Memang ngeyel aja Yahudi itu. Makanya banyak temuan yang aneh-aneh itu kan penemunya orang Yahudi. Itu karena muncul dari nalar dia yang mikir terus itu. Sisi positifnya itu, sisi negatifnya yang ngeyel itu. Termasuk ngeyel kepada Nabi Musa kan. Ketika diberi makanan oleh Nabi Musa itu kan ngeyel. Makanan kok sama terus. Kok ya saya diberi makanan yang lain dong. Itu kan meniscayakan pesan Quran tentang perlunya keanekaragaman pangan. Coba kita menangkapnya dengan Yahudi yang ngeyel. Memang Yahudi itu ngeyel, tapi pesan di balik kisah Yahudi yang ngeyel itu adalah pesan pentingnya keanekaragaman pangan. Itu. Sehingga karena itu maka ketika Nabi itu di Madinah, masyarakatnya kan masyarakat petani yang di situ bicara mengenai investasi, Pak Rektor. Saya harus mengakhiri ini 10 menit lagi. Karena sudah ada isyarat dari kaki saya dan dari sebagian jamaah yang sudah ada agenda lain. Kalau sudah di atas 50 itu Pak, bicara sejam itu kakinya sudah agak lain Pak.
Kalau sudah di atas 60 saya belum tahu, sebelum saya betul-betul 60. Karena itu ketika Quran bicara mengenai bisnis, itu kan dikaitkan dengan aktivitas masyarakat dan dikaitkan dengan agama. Kalau tadi Quraisy itu bicara itu, maka bicara mengenai kemakmuran ekonomi, keterpenuhan pangan, dan security dalam kehidupan. Sehingga dengan teknologi Quraisy itu saya berkali-kali mengatakan di Muhammad itu tidak apa-apa kuliah bayar mahal. Karena kita pakai filosofi Quraisy. Nggak apa-apa sekolah kita tuh bayar mahal karena Quraisy ini nggak mau ke sekolah Al-Ma'un, dia maunya ke sekolah Quraisy. Saya mengamati sekolah itu makin mahal, itu makin banyak peminatnya, makin gratis itu makin nggak dipilih orang. Karena sekolah itu merupakan bagian dari gaya hidup dan kelas sosial sekarang ini. Makin banyak sekolah yang ngantarnya itu pakai mobil, itu makin banyak peminatnya. Apalagi kalau sudah ada anak pejabat yang sekolah di situ, itu otomatis favorit. Walaupun belum tentu favorit, tapi kalau ada anak pejabat sekolah di situ, itu menjadi jaminan mutu. UAD itu bakal sudah ada anak calon presiden kuliah di sini, itu jaminan mutu, Pak. Perkara jadi dan tidak nanti belakangan. Tapi poin saya, kelompok kelas menengah ini kan yang dulu oleh Muhammadiyah itu digarap. Nah, kelas menengah ini yang menyantuni kelompok miskin. Coba kita buka sejarah Muhammadiyah masa awal yang mendeklarasikan berdirinya Muhammadiyah ini Mas Farid dan Ali Muhammadiyah. Itu kan Raden itu namanya itu. Tetapi Raden itu bukan Raden yang pelit. Elit kan Muhammadiyah masa awal itu kan elit. Kemudian mereka lah yang bergerak menyantuni orang miskin. Saya sering bercanda, kalau anggota kita tuh miskin-miskin, itu nggak ada yang berzakat. Mustahik semua. Muzakinya sedikit, nah bagaimana kita bisa maju? Kita bisa maju itu kalau muzakinya itu banyak dan muzakinya itu tidak PNS. Karena kalau PNS cuma 2,5% dari gaji 6 juta, itu piro, 1 selawe. Kalau 1 selawe bangun gedung segagah ini kan nggak bisa. Tetapi kalau muzakinya itu yang triliuner, yang pebisnis, melebihi bisnisnya Pak Heri itu, 2,5%-nya kan ratusan juta. Nah kalau 2,5%-nya itu dosen UAD saya nggak tahu. Nggak usah disebut Pak, saya juga agak tahu sedikit. Saya agak tahu sedikit. Karena Sekum PP itu diantara kelebihannya adalah tahu banyak hal tapi sedikit-sedikit. Karena itu maka kita perlu mengembangkan bisnis yang berbasis perdagangan tapi juga pertanian. Dan untuk ini menutup ceramah saya ini, kita lihat bagaimana Quran mengkaitkan bisnis dengan ibadah dan dengan kehidupan masa depan. Cobalah ketika Quran bicara mengenai infak, itu kan dijelaskan masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan memang di Madinah dan masuk kelompok Madaniyah, ada di dalam surat Al-Baqarah. Quran menggambarkan orang yang berinfak di jalan Allah dengan metafor pertanian. Karena masyarakat Madinah itu masyarakat petani. Kalau di Mekah perdagangan, nggak ada orang dagang. Seperti orang menanam biji, yang biji itu tumbuh menjadi sebatang pohon, yang pohon itu memiliki 7 cabang atau 7 tangkai, yang tiap tangkai dia punya 100 biji. Kalau orang pendekatannya teologi itu menerjemahkannya, kalau kita bersedekah, maka sedekah kita dilipat gandakan 700 kali. Oke, that's fine. Insya Allah itu betul. Dan bahkan lebih dari itu karena Allah menyebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu berkehendak melipat gandakan menurut kehendak Allah. Mau 700 kali mau lebih itu kehendak Allah. Allah itu maha kaya. Tetapi kalau penafsirannya hanya seperti itu, mohon maaf, orang bisa saja tidak mau bersedekah banyak-banyak. Oh sedekah 1000 udah dipitung atau 1000 kok. Tetapi kalau kita maknai ini dengan tafsir kreatif dan tafsir ekonomi Pak Rektor, itu artinya apa? Di
itu beribadah itu seperti orang berinvestasi. Ikhlas itu investasi Pak Rektor. Karena apa? Yang kita tanam itu kita mungkin tidak ikut menikmati, nggak ikut menikmati. Tetapi orang menikmati yang kita tanam itu, itulah ikhlas. Dan itu tidak sekedar satu tumbuh satu, tapi harus 100. Itu artinya apa? Harus ada multiplier effect dari setiap investasi yang kita tanamkan. Karena itu kalau saya maknai ayat ini dalam pendekatan kreatif tadi, kita itu harus bisa mengembangkan teknologi pertanian yang pertanian itu mendatangkan produksi yang sebanyak-banyaknya. Itulah metafor dari ayat tadi. Kalau kita masih menanam pohon yang buahnya itu musiman, itu ayat ini belum dijawab. Karena itu ketika menerjemahkan tu'ti ukulahin, itu di terjemahan Departemen Agama kan pohon itu memberikan buahnya setiap panen. Berarti nanti kalau dimaknai begitu, ada orang yang amalnya itu musiman seperti orang panen. Makanya kalau Ramadan itu orang ibadah itu kenceng, selesai Ramadan kempes karena musim ibadah sudah selesai. Tapi kullahin itu menurut saya adalah tanaman yang buahnya itu ada setiap saat, tidak menunggu musim. Itu berarti perlu teknologi canggih. Nah, waktu saya ke Perlis, ketemu dengan jajaran petinggi-petinggi di kerajaan Perlis waktu mau mendirikan UMAM itu Pak, itu dia cerita, Perlis itu kan daerah Malaysia yang banyak pertaniannya. Dia cerita kami nanti akan mengembangkan mangga yang berbuah setiap tahun tanpa menunggu musim. Itulah tu'ti ukulahin, itulah menurut saya produktivitas. Memang tafsir ini belum banyak dipopulerkan, tapi saya ingin mengenalkan dulu. Sehingga karena itu, ketika kita bersedekah, maka sedekahlah untuk hal yang produktif. Bagaimana hubungannya dengan pendidikan? Kalau kita mendidik seorang calon guru, maka kita mendidik satu, tapi akan bisa melahirkan banyak sekali guru dari satu guru yang kita didik. Itulah teori investasi yang kalau kita tafsirkan lain dari infak yang satu pohon tumbuh menjadi 7 tangga itu dengan mengembangkan pendidikan yang di situ kita melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Disitulah kenapa ketika Kiamat Dalan itu diberi kesempatan oleh pemerintah Belanda mengajarkan pendidikan agama di sekolah Belanda, yang beliau pilih kan 2 sekolah. Betul ya Pak G? Yang beliau pilih yang pertama kan sekolah guru Quick School di Jetis, sama yang kedua sekolah Pamong Praja. Kenapa Kiai Dahlan pilih 2 sekolah itu? Dijelaskan oleh beliau di dalam beberapa tulisan itu, karena guru itu adalah orang yang sangat strategis di dalam mengembangkan dakwah, karena guru itu adalah sentral figur bagi murid-muridnya. Dari satu orang guru lahir ribuan guru. Kenapa yang dipilih adalah sekolah Pamong Praja? Karena yang namanya Pamong itu punya peran strategis dalam dakwah, karena dia pemimpin eksekutif di masyarakat. Saya kira tafsir kreatif tadi, kalau kita buka lagi di Quran, lebih banyak lagi. Sehingga ketika Quran bicara mengenai ikhlas dan amal soleh itu, Quran menggunakan ungkapan falahum ajrun ghairu mamnun. Itu teori ekonominya kan investasi. Dan itu dimulai dari narasi alam lagi, walaupun ini masuk surat Makkiyah. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi pohon tin, demi pohon zaitun, kemudian demi bukit Turisin. Dan negeri ini, maksudnya negeri Mekah. Wa hadzal baladil amin. Nah, disinilah pentingnya dalam kita menafsirkan ayat itu dengan menggunakan hadis. Karena kalau orang tidak mengerti hadza, ini hadza maksudnya apa, hadzal balad, itu tidak ngerti. Makanya kalau ada orang yang merasa Quran saja sudah cukup tanpa hadis, itu kalau sudah ketemu begini dia nggak bisa. Karena itu wa hadzal baladil amin itu bisa diketahui negeri yang dimaksud itu mana kan dengan melihat turunnya ayat itu di mana. Sehingga sejarah itu penting dalam memahami Al-Quran.
Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Tetapi dalam bentuk yang sempurna itu, tsumma radadnahu asfala safilin, dia bisa jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi dia pahala yang tidak terputus. Pahala tidak terputus itu investasi. Ki Haji Ahmad Dahlan sudah wafat, beliau wafat tahun 1923, lahir tahun 1868, lurus tadi. Jadi beliau itu usianya hanya singkat, hanya 55 tahun. Hanya 55 tahun beliau itu, tapi amal ikhlasnya, amal cerdasnya, itu yang sekarang tumbuh luar biasa. Seandainya Ki Haji Ahmad Dahlan itu pakai royalti, atau kalau istilah kampus itu HKI itu, hak atas kekayaan intelektual, beliau saya kira termasuk yang fokusnya paling tinggi. Coba, ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, jutaan anggota itu. Itulah ajrun ghairu mamnun. Dan itulah investasi. Sehingga kalau kita itu beramal dengan pendekatan investasi, orientasinya orientasi akhirat, orientasi jangka panjang, itulah yang membuat kita itu bisa sustain, itulah yang membuat kita itu bisa terus bertahan. Sehingga karena itu maka kuncinya inovasi. Ini penutup dari saya, inovasi itu konsep dasarnya adalah amal soleh. Karena amal soleh itu menurut saya dimensinya ada 4. Yang pertama adalah solihun niat. Niatnya harus ikhlas, yaitu niat karena Allah. Itulah yang disebut dengan mukhlis. Kalau mukhlas dengan mukhlis tinggi mana ya Pak? Tinggi mana Pak Dekan? Soalnya ini artinya lain ya, mukhlas dengan mukhlis, dan itu berbeda sekali walaupun akar katanya sama kholasoy. Kelihatannya mukhlas lebih tinggi ya, mukhlas lebih tinggi. Karena setan nggak bisa goda mukhlas. Iya kan, ketika dia ngeyel kan begitu. Nggak bisa goda mukhlas itu. Kalau mukhlis mungkin masih bisa digoda, mukti apalagi. Kalau mukti kalau nggak digoda malah minta digoda. Yang pertama itu ikhlas. Karena ikhlas itu maka kita murni karena Allah, mukhlisina lahuddin. Yang kedua itu adalah kaifiyahnya harus soleh. Kaifiyah yang soleh itulah profesional. Kaifiyah soleh dalam konteks ibadah itu adalah ibadah sesuai dengan sunnah. Tapi dalam konteks kerja, kaifiyah yang soleh itu adalah prosedur kerja yang benar. Pak dokter nyontek, itu kan ada prosedurnya. Sehingga ketika nanti pasien itu meninggal, itu yang ditanya prosedur nyuntiknya bagaimana. Kalau prosedur nyuntiknya keliru, bisa jadi meninggalnya karena nyuntiknya keliru, gitu kan. Makanya ada prinsip profesional, itulah kunci kita untuk maju. Yang ketiga itu adalah amal-amal itu harus amal yang maslahah, harus amal yang bermanfaat. Kalau amal itu bermanfaat, maka dia akan terus berkembang. Nah, yang keempat, kuncinya Pak Rektor, amal itu harus ada dimensi islahnya, harus ada dimensi pembaruannya, harus ada inovasinya. Inilah kunci dari sustainability. Kalau tidak ada pembaruan, tidak ada amal soleh, maka sehebat apapun suatu institusi, dia akan mati, akan terdisrupsi, dan karena itu maka kunci kita untuk bisa sustain, bisa terus berlanjut adalah inovasi. Inovasi itu konsep dasarnya adalah amal soleh, dan amal soleh itu yang membuat kita itu bisa orientasi investasi yang pahalanya itu tidak akan pernah terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini sebelum diberhentikan oleh MC, dan saya tidak ingin berpanjang lagi karena bapak-bapak sudah sangat menderita dengan ceramah saya dan tidak ingin memperpanjang penderitaan bapak-bapak ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, selamat kepada UAD atas milad yang ke-61. Mudah-mudahan setelah terakreditasi A itu nanti terakreditasi unggul ya Pak Rektor ya, akreditasinya unggul dan profesornya mudah-mudahan makin
terus bertambah, Amin. dan mudah-mudahan yang kita cita-citakan bersama dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh founders, mohon maaf kalau founding fathers diprotes oleh ibu-ibu, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berjasa dalam mendirikan, mengembangkan, dan memajukan UAD, amal soleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi amal soleh yang mudah-mudahan mengantarkan beliau ke surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di sini, yang ikut pengajian ini, dapat terus mengembangkan UAD sebagai institusi pendidikan Muhammadiyah untuk mencerdaskan bangsa, memajukan umat, melahirkan kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.